Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, Assalamualaikum demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan POM A keadilan ADP 1, yang mana ini merupakan pengawasan yang harus kita lakukan terhadap pencocokan dan penelitian. POM A ialah sebuah alat kerja yang dimana diperuntukkan di sini alat kerja dari pengawas kelurahan desa tentang pengawasan audit dan pencocokan dan penelitian. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang alat kerja ADP 1. Nah, di sini ada sudah formulir yang harus kita dapatkan, baik itu dapat dari pengawas kecamatan di daerahnya masing-masing. Di sini POM A DP 1 atau pengawasan audit pencocokan dan penelitian bagian 1. Nanti akan ada ADP 1 sampai sekitar 9 untuk pengawas kelurahan desa. Baiklah, untuk mempercepat waktu ini, adapun tata cara pengisian dari POM A DP 1, yang pertama, pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi sebelum kita melakukan ini, kita harus mempunyai AKWK atau DP4. Nah, itu yang merupakan daftar pemilih, artinya daftar pemilih yang potensial, artinya yang belum dilakukan penelitian dan dilakukan oleh PPDP. Di sinilah tugas PPDP untuk mendatangi ke rumah masyarakat, apakah dia terdaftar atau belum. Nah, disinilah PPDP dan kita sebagai pengawas desa mempunyai AKWK atau daftar pemilih yang itu bisanya dikeluarkan oleh KPU. Baik. 1. Melakukan koordinasi seluruh PPDP terkait jadwal pelaksanaan coklat dan melakukan buku kerja PPDP secara berkala. Nah, jadi kita sebagai pengawas kelurahan desa harus berkoordinasi dengan PPDP. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu sudah menghubungi PPDP di desa masing-masing. Adapun PPDP ini sejumlah TPS yang ada di desa Bapak Ibu. Misalnya di situ ada 2 TPS, berarti ada 2 PPDP, dan seterusnya. Yang kedua, melakukan pengawasan langsung secara berkala pelaksanaan coklat yang dilakukan oleh PPDP sesuai dengan ketentuan dalam panduan. Nah, jadi PPDP ini melaksanakan tugasnya ada buku panduan. Nah, buku panduan itu dikeluarkan oleh KPU. Di situ terkait teknis bagaimana pencocokan dan penelitian yang akan dilaksanakan ketika di lapangan. Jadi ketika PPDP itu datang ke lapangan, mereka sudah mempunyai alat kerja yang harus diisi. Kemudian ada buku panduan yang akan
membantu sekali ketika PPDP itu di lapangan. Yang ketiga, melakukan pengecekan pengawasan berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh bersama Panwas Kecamatan. Ini melakukan pengecekan pengawasan ini kita petakan yang mana mungkin ada kerawanan atau daerah-daerah yang rawan yang mungkin dapat mempengaruhi jalannya pemilu yang akan berlangsung. Yang keempat, melakukan verifikasi faktual terhadap data analisis pemilih berdasarkan data dari pengawas kecamatan yang bersumber dari Bawaslu Kabupaten Kota 5 hari sebelum masa pelaksanaan coklat berakhir. Nah, jadi sebenarnya hal kerja ini sudah di-share ke pengawas desa masing-masing karena hal kerja ini bersumber dari Bawaslu, diteruskan kecamatan, dan kecamatan akan meneruskan kepada Bapak Ibu sebagai pengawas kelurahan desa. Kemudian 5, melaporkan hasil verifikasi faktual kepada Panwas Kecamatan. Adapun yang dimaksud dengan hasil verifikasi faktual adalah ini karena kita tidak melakukan di khususnya Kalimantan Selatan tidak ada perpak atau calon perseorangan, maka perpak ini sudah terlewati masanya. Yang keenam, berdasarkan data hasil verifikasi faktual, pengawas pemilih lapangan merekomendasi saran perbaikan kepada PPL. 3 hari sebelum pelaksanaan coklat berakhir, PPL melakukan observasi kepada seluruh di setiap TPS yang berada di wilayah kerja terhadap adanya ketentuan coklat yang tidak dilakukan oleh PPDP. Nah, jadi 3 hari sebelum pelaksanaan berakhir, PPL atau pengawas kelurahan desa harus mencari informasi terkait pencoklatan, baik itu ada yang tidak tercoklat atau tidak masuk daftar pemilih. Nah, itu haruslah PKD itu siap untuk menerima masukan dari masyarakat, sehingga yang kemungkinan misalnya ada yang belum terdaftar padahal dia sudah memenuhi syarat, nah itu menjadi bahan kita untuk nantinya kita himbau kepada PPDP maupun PPS ataupun PK agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya, jangan sampai ada hal-hal yang semestinya ya tadi yang tidak termasuk dalam DPT padahal ia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Yang 8, hal kerja ini diisi berdasarkan hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh PPS berdasarkan pengawasan 2 hari sebelum masa pelaksanaan coklat berakhir. Nah, adapun untuk timeline sementara, masa kerja PPDP ini dimulai pada tanggal, kita lihat dulu sini timeline dari PPDP. Nah, masa kerja PPDP ini adalah 1 bulan, yakni 15 Juli sampai 13 Agustus. Jadi sekitar 1 bulan mereka harus melaksanakan pemutahiran data atau pencucukan data kepada masyarakat. Nah, jadi kalau berakhirnya tanggal 13 sesuai timeline-nya ada ini, berarti tanggal 11 Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi atau melihat, mengulas kembali jalannya pencocokan dan penelitian apakah nantinya ada pemilih yang tidak masuk daftar atau PPDP tidak menempelkan stiker. Nah, di sini nanti ada alat kerjanya untuk hal tersebut. Nah, jadi harus disesuaikan form ADP1 ini dengan jadwal dilaksanakan oleh PPDP. Kembali kita kepada alat kerja yang pertama.
Di sini tata teknis pelaksanaan dari pengisian form ADP1. Maka di sini ada nama pengawas. Nah, tulis saja nama Bapak Ibu di sini di kolom ini. Kemudian nomor telepon dan desa apa. Nah, kemudian di sini ada beberapa tabel yang harus kita cermati. Yang pertama nomor TPS. Nomor TPS ini adalah jumlah di TPS masing-masing. Misalnya antara 2, 3, 4 atau 5. Maka harus diisi di sini. Tergantung desa masing-masing. Nah, hal-hal yang perlu kita verifikasi yang pertama, jumlah rumah yang tidak dicoklat. Nah, ini hanya jumlahnya saja. Misalnya di TPS 1 itu ada 10 rumah. Maka tuliskan angka 10. Di PPDP itu ada 10 rumah yang belum dicoklat atau ditindaklanjuti dari PPDP. Maka ini menjadi catatan kita. Kemudian yang kedua, misalnya ada lagi di TPS 2. TPS 2 misalnya ada 5. Ini berarti dalam satu desa ini ada 2 TPS. Nah, untuk TPS 1 yang belum tercoklat ada 10. Kemudian di TPS 2 ada 5 yang tercoklat. Nah, misalnya contoh saja, disesuaikan dengan data Bapak Ibu di lapangan. Kemudian jumlah yang dicoklat tapi tidak distempel stiker dan pemiliknya tidak diberikan tanda bukti. Nah, mereka PPDP sudah melakukan pencoklatan, namun tidak menempelkan stiker. Nah, ini menjadi bahan kita juga untuk kita laporkan. Nah, misalnya di TPS 1 itu ada 12, maka tulis angka 12 ini. Kemudian TPS 2 ada berapa yang tidak berstempel stiker, misalnya ada 5 rumah. Berikutnya ialah jumlah pentarleh yang tidak mencoklat dari rumah ke rumah. Maksudnya pentarleh ini adalah PPDP. Ya, ini PPDP itu tidak melaksanakan pencucukan ke rumah warga. Nah, ini menjadi catatan kita. Makanya kita untuk mendapatkan data ini bisa dilakukan dengan cara datang ke masyarakat. Nah, dengan cara kita melihat apakah di rumah itu belum dilakukan penempelan dari stiker. Nah, berarti mereka tidak datang ke rumah. Nah, ini menjadi catatan kita. Misalnya dalam TPS 1 itu ada 20. Nah, tulis saja 20 di sini. Ini hanya jumlah ya, jumlah. Untuk keterangan nanti akan kita lanjuti masing-masing dari setelah kita melakukan verifikasi, kita lakukan, harapkan ada perbaikan seandainya ini benar-benar dilakukan oleh kelalaian atau tidak sengajaan dari PPDP. Kemudian TPS 2 misalnya ada 10. Nah, tulis 10 sini. Kemudian jumlah pentarleh sebagai anggota parpol. Nah, ini kan sebelumnya seandainya PPDP itu masih terdaftar sebagai pengurus partai. Nah, ini sebelumnya kan ini verifikasi oleh KPU. Nah, apabila nama-nama mereka sudah melakukan verifikasi atau menolak keberatan atas anggota sebagai parpol, itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari parpol tersebut. Nah, apabila tidak, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi PPDP. Misalnya di sini jumlah pentarlehnya kan TPS 1 misalnya, otomatis kan per TPS 1 di sini ada 1 misalnya. Kemudian di sini 0 karena tidak ada sebagai anggota parpol. Satu.
Mungkin ada foto ya. Ya, anggap saja sudah contoh ya, Bapak Ibu. Kemudian jumlah pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Nah, maksudnya di sini ialah PPDP itu menyuruh orang lain untuk melakukan coklat. Nah, ini menjadi catatan kita. Nah, berapa orang? Misalnya di sini di TPS 1 ada satu orang. Nah, tulis satu di sini. Kemudian di TPS 2 0. Nah, disesuaikan kepada yang bersangkutan. Berarti kalau Pantarlih atau PPDP ini tidak melaksanakan tugasnya, nah maka kita muat di sini. Itu. Kemudian yang formulir yang kedua yang harus kita isi adalah tentang fokus pengawasan rincian daftar data pemilih yang menjadi perhatian. Inilah data-data pemilih yang menjadi perhatian kita. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya, ada kode-kode 1 sampai 7. Nah, nanti akan kita muat di sini. Nah, keterangannya apa? Nah, untuk lebih lanjut sini kita bacakan kembali. Nomor 1 ini ialah pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Maksudnya di sini seandainya di KWK itu terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat misalnya tidak berada di lingkungan sekitar situ, di desa atau kelurahan. 1. Kemudian umurnya tidak mencukupi 17 tahun. Nah, biasanya ini yang sering. Ini saja contohnya ya. Kita lanjut kepada yang kedua. Kode yang kedua ialah pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih. Nah, di sini orang itu berada di sebuah desa, umurnya cukup dan berdomisili KTP di sana, maka dia seharusnya masuk, tetapi di HKWK atau DP4 tidak termasuk. Nah, ini menjadi catatan kita juga. Kemudian pemilih yang belum melakukan perekaman. Nah, masuk di sini ialah pemilih yang usianya cukup, namun KTP-nya belum elektronik. Nah, ini menjadi catatan kita juga. Kemudian pemilih data dalam formulir AKPU bermasalah. Nah, ini data yang kami bermasalah itu apakah ini dia termuat di desa A, misalnya di desa B ada lagi nama dia. Nah, ini mungkin pemilih yang bermasalah. Kemudian pemilih yang dalam formulir AKPU berada jauh dari TPS-nya. Nah, misalnya di sini seorang itu berada di RT 1. Kemudian dia terdaftar di RT 10 misalnya. Nah, berarti dia termasuk dalam formulir AKPU jauh dari TPS-nya. Kan biasanya kalau TPS itu dibagi ya. Misalnya kan dari 10 RT dibagi 2, berarti berapa? RT 1 dan 2 TPS 1. Nah, RT 3 dan 4 TPS 2. RT dan seterusnya. Nah, ini kan misalnya tadi dia RT 1 tapi terdaftar di RT 10. Nah, berarti seharusnya berarti dia terdaftar di TPS 5. Seharusnya kan dia RT 1 berada di TPS 1. Nah, ini menjadi catatan kita juga. Kemudian pemilih yang belum dicoklat, nah, berapa orang? Jumlah yang belum dicoklat, nah, siapa saja? Nah, ini kita muat NIK dan nomor kakaknya. Kemudian pemilih ganda identik, nah berarti ini ganda namanya, misalnya si A. Kemudian di TPS lain ada A juga yang sama namanya, sama persis. Nah, ini berarti pemilih ganda identik. Catatan diisi dalam kolom keterangan sesuai dengan kode masing-masing 1-7. Ini kode-kodenya yang tadi 1-7 ini kode-kode yang harus kita cermati. Dapat menampilkan dokumen KTP.
Pertama, nomor TPS. Ini sesuaikan TPS-nya ada berapa di TPS itu. Misalnya ada di TPS 1. Misalnya di TPS 1. Nah, nomor kakaknya berapa? Nah, saja 630X dan seterusnya ya. Mic-nya sini sukses ya. Contoh ini. Namanya si Udin. Udin. Tempat lahirnya di mana? Misalnya di Jambu. Tanggal lahirnya misalnya 12. Usianya 23. Laki-laki. Alamat Jambu. Kan sesuai KTP ya. Isi. Alamat ini jalan apa? Misalnya jalan Ayani. Sesuaikan ya Bapak Ibu. Desanya apa? Desa Jambu. Kecamatan misalnya Padang Batu. Nah, kabupaten sesuaikan dengan kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Di sini HSS ya. Ini jenis disabilitas. Nah, jenis disabilitas itu ini ada kode-kodenya Bapak Ibu. Harap perhatikan di bawah ini ada EndNote atau footnote di sini 2. Diisi kode jenis disabilitas yang belum dicuklit. Nah ya, kita perbesar ya. Nah, kemudian 1 untuk kode 1 disabilitas fisik, berarti ada gangguan fisik ya. Kemudian disabilitas intelektual, nah mungkin IQ-nya bermasalah. Disabilitas mental, kemudian disabilitas sensorik. Nah ini dapat dilihat di panduan PPDP, buku pandu PPDP ya. Kemudian untuk 3 keterangan ini kode diisi dengan kode 1 pemilih tidak memenuhi syarat. Nah ini kode-kode yang tadi yang di atas tadi. Nah, kode 1 pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih. Kode 2 pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih. 3 pemilih yang belum melakukan perekaman. 4 pemilih yang berdata dalam formulir AKPU bermasalah. 5 pemilih yang berformulir AKPU berada jauh dari TPS-nya. 6 pemilih yang belum dicoklit. Kemudian 7 pemilih ganda identik. Nah, dia sesuai itu. Ini misalnya sebelum ini adalah tidak disabilitas normal orangnya, tapi dia melaporkan kepada kita bahwa dia pemilih 2. Nah, maka kita harus 2 sini. Nah, 2 ya. Karena dia pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih. Nah, ini menjadi kita sesuaikan jumlah berapa laporan yang kita terima dari masyarakat, atau kita verifikasi ke desa, atau kita bertanya tentang masyarakat, itu hasilnya. Nah, maka kita harus melaporkan hal ini. Kemudian yang ketiga ini terakhir, form yang terakhir, data jumlah pemilih yang menjadi perhatian. Kemudian nomor TPS, sesuaikan TPS-nya. Saya ada di TPS 2, berarti ada 2 TPS. Jumlah pemilih di setiap TPS. Nah, berapa jumlahnya? Misalnya 326. Biasanya sini jumlah yang belum dicoklit berdasarkan hal tadi ya. Berarti kalau kita kalkulasi di sini yang belum dicoklit 15. Sesuaikan ya. 15. Kemudian jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat ke dalam daftar pemilih. Ini berarti disesuaikan tadi ya. Misalnya di sini ada yang tidak memenuhi syarat, ada 10. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Misalnya
12. Jumlah yang menunjukkan TP sesuaikan di atas tadi, misalnya ada 1. Jumlah pemilih yang data formulir KPU bermasalah dan sesuaikan di atas ya. Nah, ini ada bermasalah itu berapa kalau di sini tadi? KPU bermasalah. Sesuaikan ya. Misalnya di situ pada akhirnya jumlah 5 ya. Pemilih ya, yang dalam formulir KPU berada jauh dari TPS-nya, misalnya 2. Nah, sesuaikan. Karena TPS 2 ada misalnya 500. Misalnya ada yang menunjukkan adalah 25. Jumlah pemilih yang tidak masuk memenuhi syarat, misalnya ada 27. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih, ya, ada 30. Dan misalnya ada 2, terus aja 2 sini. Jumlah pemilih yang data dan formulir KPU bermasalah, 12. Misalnya pemilih yang dalam formulir KPU berada jauh dari TPS-nya. Nah, TPS 2 ada sekitar 5 nih biasanya. Misalnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.